Selamat hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik? Pasti tahun barunya sangat seru kan? Main petasan, kumpul bareng keluarga, makanan yang sangat lezat-lezat, dan pastinya jalan-jalan kan? Nah, namun adik-adik jangan lupa untuk datang ke gereja ya. Kita akan melaksanakan Minggu Gembira. Dan pada hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan dengan tema Mencari Sang Juru Selamat. Namun adik-adik, sebelum kita memulai Minggu Gembira, mari kita menari dan bernyanyi bersama. Ayo adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Hai adik-adik, sebelum kita memulai Minggu Gembira kita, maka kita berdoa dulu ya. Siapkan hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur ya Bapa atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah berkumpul bersama dengan kakak pendamping dan teman-teman kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai Minggu Gembira kami. Kiranya apa yang akan kami dengar, apa yang disampaikan oleh kakak pendamping kami dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, berkati jugalah orang tua kami dan berkatilah saudara-saudari kami yang belum sempat hadir pada hari ini. Berkatilah kami semua. Inilah doa kami sampaikan melalui putra-Mu yang kudus. Amin. Kalian semua, apa kabarmu? Lamalah sudah kita
Adik-adik, sekarang kita sampai kepada bacaan Injil. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, di sini kakak akan menjelaskan sedikit pendalaman sabda Tuhan. Adik-adik, bila kita mau mengunjungi seseorang di kota lain, mungkin pertama-tama kita akan bertanya kepada seseorang, bagaimana caranya menuju ke sana. Mereka mungkin akan memberikan petunjuk umum dan menyarankan jalan yang terbaik bagi kita. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah melihat peta. Peta akan menunjukkan secara pasti bagaimana mencapai tempat yang akan kita kunjungi. Dalam perjalanan itu, kita harus selalu mengecek peta untuk memastikan bahwa kita ada di jalan yang benar. Setelah Yesus lahir, 3 orang bijak yang disebut orang-orang Majus melihat bintang di langit dan menunjukkan lahirnya seorang raja. Mereka mengadakan perjalanan ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan datang untuk menyembahnya." Mendengar pertanyaan orang-orang Majus yang mencari raja itu, Herodes sangat terganggu. Ia mengundang rapat para imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan bangsa Yahudi dan bertanya, "Di manakah Mesias diperkirakan akan lahir?" Para imam mengatakan kepada Herodes bahwa ada nubuat nabi tentang Mesias yang akan dilahirkan di Betlehem. Lalu Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan mengatakan kepada mereka, "Pergilah ke Betlehem dan carilah anak itu. Jika kalian sudah menemukannya, kembalilah dan beritahukan kepada saya, agar saya dapat pergi menyembahnya juga." Orang-orang Majus itu tidak mempunyai peta untuk menemukan Betlehem, tetapi mereka memiliki bintang penuntun. Mereka mengikuti petunjuk para imam, kepala, dan bintang yang Tuhan berikan untuk menemukan Yesus. Ketika menemukan Yesus, mereka menyerahkan hadiah, lalu berlutut dan menyembahnya. Nah, adik-adik, banyak orang pria, wanita, tua, muda, dan anak-anak masih mencari Yesus. Banyak orang yang dengan senang hati mau menolong seperti para pastor dan para pendamping bina iman. Namun,
Tidak ada peta yang bisa dipakai untuk menemukan Yesus. Bintang penuntun pun tidak ada. Tetapi kita dapat menemukan jalan menuju Yesus dengan membaca kitab suci, peta, dan bintang yang bisa menuntun kita kepada Yesus adalah kitab suci. Karena itu, kita harus membacanya setiap hari untuk memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar. Nah, adik-adik sekalian, kita kan sudah mendengarkan sabda Tuhan. Nah, kini kakak mempunyai ayat emas untuk adik-adik sekalian renungkan di rumah, yaitu yang terdapat dalam Injil Matius bab yang kedua ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Demikian ayat emas yang boleh kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik dapat merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh kakak pendamping. Nah sekarang mari kita menyampaikan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkat-Mu bagi gereja kami. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa bersama para pemimpin gereja kami, kepada para pastor, para biarawan dan biarawati, sehingga gereja semakin mampu berkembang dengan baik seturut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkat-Mu bagi orang yang sakit. Semoga Roh Kudus-Mu turun atas mereka, turun atas para dokter, dan obat yang akan mereka cerna, sehingga mereka dapat sembuh dengan cepat dan baik. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa juga bagi kedua orang tua kami. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa bersama kedua orang tua kami, sehingga mereka dapat tabah dan sabar mendidik kami anak-anak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, Bapa yang penuh baik, kami berdoa juga bagi kami semua yang berkumpul di sini pada hari ini. Semoga pada hari anak misioner ini, kami sebagai anak-anak-Mu semakin tahu dan paham dan mengerti apa tugas kami sebagai putra-Mu, yakni putra-putra Allah yang terkasih. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
adik-adik, kreativitas kita pada hari ini yaitu Abang mengajak kita semua untuk membuat buku harapan berbentuk salib. Sebagai bahannya yaitu kertas HPS, spidol, pulpen, gunting, dan penggaris. Mungkin adik-adik semua sudah penasaran bagaimana cara pengerjaannya, maka mari kita buat. Yang pertama, kita lipat kertas HPS menjadi 2 bagian. Kemudian setelah itu kita melipat lagi. Dan ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Dan ini dilipat lagi ke sini. Setelah itu, setelah berbentuk seperti ini, kita akan menggambar salib di atasnya. Sesudah berbentuk salib, maka kita akan menggunting. Kita mengguntingnya perlahan. Nah, karena jadi ini kan telah berbentuk salib, maka ini bisa dipancangkan, bisa dibuka. Nah, ini kan berbentuk seperti salib, dia berbentuk buku. Maka di depannya kita menulis harapan kita pada Tuhan. Pertama, apa harapanmu kepada Tuhan? Kamu dapat menuliskannya di belakangnya. Terus di sini misalnya harapan kita, aku ingin pintar, aku akan rajin gereja, kemudian aku tidak mau melawan orang tua. Nah, maka inilah hasilnya adik-adik semua, dan ini dapat ditempelkan di buku kita atau dapat juga ditempelkan di kamar dinding kita.
Baiklah adik-adik, setelah kita mendengarkan renungan dari kakak kita tadi, maka sebagai tugas perutusan saudara kita di rumah, yaitu seperti yang telah kita baca pada Injil tadi, orang-orang Majus mempersembahkan persembahan yang paling baik kepada Tuhan. Maka untuk itu, kita juga sebagai anak-anak yang baik dan anak-anak Tuhan harus mempersembahkan persembahan yang baik kepada orang tua kita. Misalnya, menyapu rumah di rumah setiap hari, melakukan kegiatan yang lain seperti mencuci piring, dan juga tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan guru di sekolah, misalnya membaca buku setiap hari. Nah adik-adik, setelah kita mengikuti Minggu Gembira kita pada hari ini, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas semangat dan sukacita yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau yang memberikan semangat kepada kami untuk mengikuti Minggu Gembira kami pada hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing untuk bertemu dengan keluarga. Kiranya Engkau yang memberkati kami dalam perjalanan, dan Engkau yang selalu berikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Nah, kita kan sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan, dan tugas perutusan misioner. Nah, adik-adikku yang baik, jangan lupa untuk melaksanakan tugas perutusan misionernya ya. Dan jangan lupa untuk selalu datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Dan namun, sebelum kita menutup Minggu Gembira, mari kita menari dan bernyanyi bersama. Ayo adik-adik!